Kita lanjutkan obrolan kita pemirsa terkait dengan stok pangan aman untuk masyarakat Jawa Tengah nyaman ya. Ini menarik karena kita bersama langsung ya kelompok tani, perwakilan dari kelompok tani. Ada Bapak Bambang. Nah Pak Bambang, mumpung ada Pak Sarno, ada Budia juga. Apa sih Pak sebetulnya yang ingin disampaikan keluh kesahnya petani? Oh iya, lanjut aja langsung ya Mbak. Oh, untuk kelompok tani kami Mbak, kalau seperti yang ada di bahasan di depan tadi ya, itu sebenarnya juga terkait dengan SDM Mbak. Di mana kelompok tani yang SDM-nya kurang, itu kebanyakan nanti bubar Mbak. Tapi mohon maaf ya Mbak, di kelompok tani subur itu pengurusnya Mbak minimal sarjana Mbak. Milenial dong Pak berarti? Iya. Lah karena ya ada S1, ada S2 gitu itu Mbak. Bu, ini maaf, ini mengapa kok diambilkan semacam itu? Karena keterkaitan dengan SDM. Kalau tidak mengerti apa yang sebenarnya terkandung di dalam kelompok tani itu, nanti tidak bisa menangani Mbak. Di sisi lain Mbak, saya sampaikan juga, kelompok tani kami, pengurusnya itu PNS semua Mbak. Nih, makanya Mbak, saya sampaikan, bahwasanya kelompok tani kami eksis. Istilahnya tidak ada yang gembosi. Ini malah memang kami pertahankan. Supaya apa? Ya, kalau kelompok tani itu sebenarnya kan prinsip seperti sama dengan koperasi Mbak. Dari kita akan ke kita. Kembalilah kepada kita. Nah gitu toh Mbak. Lah ini kita pertahankan Mbak. Ini yang menjadi pondasi pokok di kelompok tani itu Mbak. Kepengurusan harus eksis Mbak. Ini. Yang berikutnya Mbak, saya sampaikan agak cepat aja ya. Nanti tidak kehabisan waktu. Di kelompok tani kami selain mengembangkan kelengkeng Mbak, ini juga kami mendapatkan bantuan dari pemerintah itu berupa mesin giling padi. Mesin giling padi Mbak. Lah, mesin giling padi itu sampai sekarang masih dikelola oleh kami dan bisa rata-rata loh Mbak ya. Ini sambil rata-rata ya, plus minusnya saja dari selepan itu merupakan sumber dana kami. Itu rata-rata 20 juta Mbak. Kita ambil setiap tahun itu 20 juta lebih dikit itu. Karena apa? Karena mesin giling padi ini kita harus menyadari bahwasannya yang nyelepke itu kan hanya kalau pas panen ya Pak. Kalau musimnya begini ini kan tidak. Nah, ini kan tidak ada yang banyak nyelepkan Mbak itu. Nah, di sisi lain Mbak juga kami sampaikan juga, di kelompok tani kami itu sering sekali mendapatkan kunjungan dari Dirjen Pusat, apalagi di tingkat Kabupaten Boyolali sangat-sangat sudah cukup dikenal. Makanya ini Mbak, saat ini saja kami masih melaksanakan workshop Mbak. Ini tiap hari Rabu, ini sudah hari Rabu kedua kemarin itu ada gerdal. Ada gerdal. Nah, ini nanti masih ada 2 Rabu lagi nanti. Nah, ini artinya apa Mbak? Artinya di subur, kelompok tani subur itu betul-betul sudah diketahui oleh pemerintah untuk istilahnya ya menyokong apa yang dimaksud di depan tadi, sumber pangan di Jawa Tengah tetap aman. Baik. Kita ke Pak Sarno ya. Tadi keinginan dari Pak Bambang biar semakin eksis lagi, semakin besar dan tumbuh lagi nih Pak Sarno. Ya kalau kita lihat ceritanya Pak Bambang kan kelompoknya sudah bagus, sudah tercukupi. Sebenarnya yang harus kita pikirkan kelompok yang lain yang baru gantian ya Pak ya. Pak Bambang sudah cerita sendiri sudah mendapatkan beberapa bantuan. Ya, berarti pengurusnya PNS. Nah, bagaimana kita kelompok tani di Jawa Tengah itu biar bisa seperti kelompok tani tempat Pak Bambang, kelompok tani subur, Tegal Kiri. Mungkin boleh diajak studi banding kali ya Pak ya. Oh iya, bisa. Nyambung sedikit ya Mbak ya. Maaf Pak, tak potong dulu ya. Silakan, karena kaitannya dengan Mbak. Di tempat kami Mbak, bisa semacam ini karena ketua kelompok tani itu selalu ada studi banding. Studi banding. Kemarin tanggal 12 Mbak, untuk mewujudkan anggota itu juga biar happy, biar mendapatkan pengetahuan secara edukatif,
Ini kemarin juga wisata edukatif di Nur Seri. Baik. Prambanan. Oh, Pak Isto. Ya, Nah, jadi itu ada ini ya. dari itu Mbak, Tukar pembiayaannya Mbak, pembiayaan pun cukup dari kelompok tani kami. Betul. Ini maaf, bukan ini nanti setelah saya sampaikan ini, lah tepatnya Pak Bambang kan sudah besar, bukan begitu. Yang harus dibantu yang masih kecil bukan begitu. Nah ini kaitannya dengan SDM tadi loh, bukan Pak, yang bukan karena pegawai, bukan karena PNS-nya. Kalau PNS dan pegawai kan kaitannya dengan pengendalian, pengendalian daripada sebuah organisasi, Mbak. Iya, baik. Nah itu kemarin ya piknik, itu didanai dari kelompok, Mbak. Itu habis dapat motor satu lah untuk anggota kami sekarang Mbak, sekarang 48 orang. Baik. Setiap tahun kelompok tani kami itu memberikan bingkisan lebaran. Luar biasa. 200 per orang, Mbak. Iya. Kemarin pergi piknik disangoni semua, Mbak, itu, Mbak. Itu gratis pokoknya. Iya, kita ke Pak Sarno lagi ya. Pak Sarno, berarti memang dibutuhkan itu tadi ya. Mungkin salah satu halnya studi banding antara satu kelompok tani dengan kelompok tani yang lain agar sama berhasilnya di Jawa Tengah ini. Iya, saya sepakat memang kita itu harus saling tukar pemikiran. Bagaimana yang bisa dilaksanakan di daerah lain kok bisa seperti ini, tempat saya kok belum bisa. Lah bagaimana biar bisa, kita harus saling ketemu. Nah, itu supaya nanti setelahnya kita bisa jiplak atau gimana atau ngopi dari pengalaman mereka. Dan yang perlu kami sampaikan juga terkait ketahanan pangan ini, kami juga untuk akhir-akhir tahun ini juga telah membahas suatu perda kedaulatan pangan. Bagaimana nanti Provinsi Jawa Tengah ini betul-betul ada regulasi terkait kedaulatan pangan. Ini baru proses, proses pembahasan. Insya Allah. Betul. Harapan kami nyampe enggak ya, baru digedok kemarin ya Bu ya. Akhir tahun ini bisa selesai kan gitu. Nah itu supaya nanti ada regulasinya terkait, ada payung hukumnya terkait kedaulatan pangan di Jawa Tengah ini. Dan juga di tahun 2024 kami juga sudah mengajukan ya Bu untuk tata kelola sistem pertanian organik. Itu sudah kami nanti kami ajukan perda nanti raperda untuk tahun 2024 biar semuanya bagaimana para petani ada mempunyai suatu payung hukum yang kuat. Jadi ada landasan hukumnya dan biar nyaman. Gitu. Jadi visi misi pemerintah itu yang ingin mensejahterakan petani itu benar-benar terwujud. Hanya jangan mari kita sejahterakan petani, mari kita sejahterakan petani. Ternyata caranya gimana gitu ya Pak ya. Ada payung hukumnya yang kuat dan alokasi anggaran kadang malah kecil ya Bu ya. Dari kami nanti bagaimana ke depan betul-betul petani itu merupakan suatu perhatian yang khusus dari Provinsi Jawa Tengah. Regulasi ini sudah mulai diatur berjalan Bapak ya. Semoga nanti akhir tahun targetnya Pak. Ya insya Allah lah. Semoga nanti sudah muncul perdanya yang berpihak pada kedaulatan pangan petani. Baik.